Ya, selamat sore sahabat tim kreatif. Sesuai dengan judul atau iklannya kreatif, jadi kita mencari sesuatu yang kreatif. Hari ini kita bertemu dengan seseorang yang punya prestasi luar biasa dalam bidang membatik. Siapa dan bagaimana kesibukannya? Kita tengok Mbak Natalia. Ikuti terus. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sore Pak Sugi. Apa kabar ibunya? Baik, Ibu Pak. Boleh kami Silakan. berkunjung? Boleh, monggo silakan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Lagi Rumah produksinya ya. tempat ini aja. Oh iya. Workshop. Boleh kami lihat sejenak Boleh, Pak. apa saja yang ada di sini ya? Boleh. Ini dia. Ini yang di bawah nih kain-kain karya saya sendiri. Mhm. Ada juga yang memang dari daerah lain sebagai referensi juga, dan saya jual juga sih Pak sebenarnya. Dipasarkan juga ya? Iya. Oke. Kadang saya pelajari juga motifnya. Ada juga ini Pak, apa? Produk-produk Kemasan lain ya? Tajutan. Lanjutan. Ini juga saya. Ya, sahabat yang kreatif, hari ini kita bertemu sosok yang penuh kreativitas. Ya, mohon izin, mohon diperkenalkan Mbak Lia barangkali. Siapa namanya, terus sekarang usianya berapa nih? Kan masih remaja. Maunya remaja terus ya. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Natalia. Di sini saya sedang menekuni batik tulis. Jadi pada tahun 2015 saya pernah mengikuti pelatihan membuat batik yang diadakan oleh Kementerian Desa pada saat itu di bulan September. Waktu itu saya ikut perwakilan dari RT, karena waktu itu yang diadakan tingkat RW 06 di Ciracas. Jadi setiap RT mengirimkan 5 peserta. Nah, dari RT saya salah satunya saya bersama 4 teman saya yang lain. Waktu itu sih pesertanya banyak. Begitu selesai pelatihan, ternyata membatik itu menarik. Menarik karena apa? Saya tertarik dengan prosesnya. Proses membatik itu ternyata mengasihkan, juga bikin penasaran. Kemudian salah satu keunggulan batik di Jakarta, kita itu tidak mempunyai motif yang ada pakemnya seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Timur ya, itu kan sudah ada pakemnya, motifnya seperti umpamanya kawung, kemudian warna-warnanya juga sudah ada pakemnya. Kalau Jakarta kita bebas berkreasi, bisa ngambil dari flora, dari fauna, atau mungkin dari simbol-simbol atau ikon-ikon di kota kita. Jadi mengasihkan deh kalau membatik itu. Ada nggak darah seni dari orang tua tentang kreativitas batik ini? Kalau darah seni nggak ada Pak. Ada ya. Jadi ini aja apa mengembangkan. Mengalir ya. Learning by doing juga mungkin ya. Iya benar Pak. Jadi ada trial dan errornya juga. Jadi terus kita juga mesti banyak ini sih, banyak cari-cari informasi, baca-baca buku. Nah, barangkali kan pemahaman tentang konsep batik sendiri untuk sahabat tim kreatif ini masih terbatas. Bisa nggak dijelaskan batik itu seperti apa ya kan? Ada batik keris, ada batik apa, dan kira-kira proses dari awal sampai jadinya memakan waktu sampai berapa lama? Kalau saat ini kebetulan saya kan fokusnya di batik tulis. Memang kalau dari definisi batik sendiri itu adalah menggambar titik. Menggambar titik di kain ya, menggunakan malam panas atau lilin panas. Jadi ada proses pelekatan malam panas pada kain. Nah itu pada kain yang sudah dimotif. Nah itulah yang disebut kain batik. Jadi batik cap itu juga bisa dibilang sebagai batik karena dia walaupun menggunakan cap tembaga, bukan menggunakan canting, tapi ada fungsi malamnya juga di situ. Nah, kalau batik tulis, batik cap, atau batik yang kombinasi antara tulis dan cap itu bisa dibilang sebagai batik. Nah, kalau kain
yang bermotif batik tapi dibuatnya dengan cara dicetak atau di print, nah itu bukan batik tapi kain bermotif batik seperti itu. Nah itu biasanya diproduksi untuk skala massal ya Pak, untuk umpamanya bikin seragam yang dalam jumlah banyak, dan untuk biayanya biasa lebih murah gitu. Nah itu baru tidak bisa disebut batik. Nah makanya sejak ada pencanangan Hari Batik Nasional kan kita diarahkan untuk menggunakan batik ya, kain batik asli. Bisa dibilang kain batik asli karena ada fungsi malam di situ seperti ini ya. Ini adalah melekatkan malam pada kain ini, tadinya lilin panas ya. Melekatkan malam pada kain. Nah, ini baru bisa dibilang batik seperti itu. Jadi ada kadang kalau di kain printing itu juga bisa mematikan ini ya, mematikan pengusaha ini ya, batik. Tapi itu pilihan sih, kembali kepada individunya masing-masing. Berarti kalau seperti ini konsepnya adalah bagaimana seni itu ada di dalam batik itu sendiri ya. Jadi kalau jiwa-jiwa seni tadi inspirasi dari flora, dari fauna atau bentuk-bentuk lain yang menginspirasi tadi bisa kita tuangkan dalam bentuk batik ini. Bisa dituangkan dalam bentuk dalam bentuk kain ini nanti ya idenya biasanya akan berkembang sendiri gitu. Nah prosesnya berapa lama? Kalau untuk prosesnya sendiri bisa seminggu atau 2 minggu, itu tergantung dari kesenggangan waktu sih Pak. Kebetulan saya kan tidak terus-menerus mengerjakan ini, kan ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi biasanya begitu sudah selesai, saya segera mengerjakan batikan ini. Bisa ada yang 3 minggu baru jadi satu kain, karena memang prosesnya agak lama ininya. Nah terakhir saya dengar ada prestasi yang ditorehkan oleh Mbak Lia ini di kancah se-Jakarta Timur barangkali, bisa dijelaskan ya? Iya, jadi sekitar bulan November kemarin saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Wali Kota Jakarta Timur, yaitu lomba desain batik Jakarta Timur, Pesona Batik Jakarta Timur. Pesona ya. Saya ikut sebenarnya ingin cari pengalaman Pak, pengen cari pengalaman aja, menang atau tidak ya saya pengen coba begitu. Tapi namanya lomba pasti kita pengen menang ya, saya berharap menang. Nah kemarin itu saya membuat desain Jakarta Timur. Jakarta Timur yang saya tuangkan ke dalam motif dan saya batik. Itu di media kain, ada ukurannya, bukan kain yang besar ya. Itu saya tuangkan di situ. Saya membayangkan Jakarta Timur itu kan sangat di antara wali kota lain, Jakarta Timur tuh menurut saya paling ini ya, paling hidup ya. Paling hidup. Industrinya ada, Erpetra, taman kota banyak. Kemudian kita punya taman mini, kita punya LRT melintasi daerah kita juga. Nah dari situ saya tuangkan ke dalam motif, kemudian saya canting jadi satu lembar kain itu. Dan hasilnya? Nah ternyata setelah saya submit ke sana, walaupun sudah last minute saya submit, ternyata dinilai oleh para juri, yang jurinya memang keren-keren ya Pak, termasuk Ibu Wali Kota kita sebagai ketua jurinya. Ternyata punya saya dinobatkan sebagai juara pertama gitu. Luar biasa. Iya, agak terkejut juga, tapi ya saya bersyukur ya bisa. Jadi diapresiasi seperti itu menambah semangat ya untuk menciptakan kreasi-kreasi yang lain. Betul ya? Pak. Jadi ininya mikir terus nih Pak. Jadi kita berpikir bikin apa ya, motif apa yang menarik seperti itu, yang bisa dituangkan ke dalam kain ini gitu Pak. Ya. Dan terakhir adalah kita dari tim kreatif memang mencari orang-orang kreatif, dan kalau berkenan kan kita ada ikutkan sebagai salah satu anggota tim kreatif. Nah, apa harapan terhadap masyarakat dari Mbak Lia sendiri terhadap tim kreatif ini? Kalau harapan saya karena kebetulan bidang yang sedang ditekuni adalah batik tulis, saya ingin masyarakat lebih mengerti, lebih paham tentang batik, karena dia kan kekayaan budaya kita ya Pak ya. Kalau tidak kita lestarikan, itu pasti akan hilang. Jadi saya merasa walaupun saya mungkin cuma seujung kuku lah ya di antara sekian banyak orang perajin batik ya, tapi paling tidak saya mencoba untuk ikut ambil bagian untuk melestarikan kekayaan budaya kita. Nah
Nah, kalau untuk tim kreatif sendiri, judul aja udah kreatif ya. Jadi terutama mengarahnya ke anak-anak muda. Jadi diharapkan bisa merangkul ke generasi muda untuk ikut serta di dalam kegiatan membatik. Jadi biar mereka juga kreativitasnya keluar, Pak. Gitu. Kemarin saya ikut lomba, itu juara 3-nya anak SMP, Pak. Anak SMP, anak laki. Dia juara ketiga, dia SMP kelas, maaf saya lupa dia kelas 1 apa kelas 2. Tapi dia anak SMP di SMP 49. Kelas 9 ya, anak Jati. Batikannya bagus, Pak, menurut saya untuk anak seusia itu. Baik, Mbak Lia, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu, lanjutkan kreativitasnya. Mudah-mudahan terus berkembang. Ya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.